Pemirsa, pemerintah terus berupaya untuk menggenjot angka vaksinasi untuk menekan penyebaran COVID-19. Namun berbagai tantangan bahkan penolakan warga untuk divaksin ini masih terjadi. Ya, salah satu yang menjadi perhatian adalah keberadaan mitos terkait vaksin yang mengakibatkan warga enggan untuk disuntik. Dan untuk membahasnya lebih lanjut sudah tersambung bersama kami melalui sambungan virtual pakar imunisasi Dr. Elizabeth Jane Supardi. Dan kami juga akan ajak Anda untuk nanti bertanya langsung, berpartisipasi dalam dialog interaktif ini pemirsa di nomor telepon 021 583 9900. Langsung kita sapa Dr. Jane. Selamat pagi Dr. Jane. Selamat pagi Mas Jason. Selamat pagi juga Mbak Gadis. Selamat pagi Dr. Jane. Salam sehat ya dokter ya. Ini terkait dengan mitos dan fakta soal vaksin dokter. Kalau kita lihat sudah 1,5 tahun pandemi, vaksin pun juga sudah dilakukan. Ada saja masyarakat yang masih tidak percaya dengan vaksin dan efikasinya. Nah, ada mitos yang pertama kita bahas dulu dokter. Ada yang bilang karena waktu penelitian vaksin ini terbilang cepat, maka dibilang katanya efektivitasnya untuk kemudian membantu memerangi pandemi ini jadinya terbatas atau tidak ampuh sama sekali. Benarkah demikian dokter? Begini, jadi perbedaan antara produksi vaksin waktu sebelum pandemi dengan selama pandemi ini, itu bedanya itu adalah penjadwalannya. Ya, jadi waktu sebelum pandemi itu kita kalau memproduksi vaksin itu tidak dikejar-kejar. Jadi kita bisa tahapnya mulai dari uji pada binatang dulu, tunggu dulu sampai selesai. Itu selesai, dievaluasi datanya, kemudian dipublikasi, baru mulai uji pada manusia. Fase 1 selesai, baru kemudian fase 2 seperti itu. Nah, kalau kita sedang masa pandemi itu lalu seperti itu, kita sudah habis, mungkin ini nanti sudah ditelan oleh virus, ya. Jadi sehingga dipercepat. Artinya tahap-tahapnya itu ada yang bisa dimulai bersamaan. Ya, misalnya fase 1, belum selesai fase 1 sudah mulai kelihatan ada tanda-tanda dia bisa efektif, fase 2 boleh mulai. Begitu. Nah, apabila kemudian dalam perjalanannya fase 2 berjalan, fase 1 berjalan, ternyata fase 1 itu gagal, yang fase 2 ternyata bubar, harus kembali lagi, seperti itu. Ya, tapi tidak ada yang dilewat, semuanya dilaksanakan demikian, sehingga hasilnya pun jadi sama. Kalau misalnya efektif ya efektif, ya. Bedanya hanya ada yang bisa dilakukan bersamaan, tapi bukan berarti ada yang dilewat. Tidak ada yang dilewat, demikian. Baik. Jadi pembuatan vaksin tetap melalui tahapan-tahapan yang berlaku secara internasional ya dok ya. Nah dok, ada juga yang menjadi khawatiran di masyarakat adalah pandangan bahwa ketika kita divaksin, itu kemudian ketika dites PCR jadi positif dok. Karena vaksin itu kan dikatakan mengandung bagian dari virus itu sendiri. Nah seperti apa pandangan dari dokter atau penjelasan dari dokter? Baik, jadi itu yang PCR positif itu sudah jelas bukan dari vaksin. PCR positif itu karena ada virus, ya. Dan di dalam vaksin tidak ada virus hidup, sama sekali tidak ada. Nah, selalu kalau ditanya kok bisa sudah divaksin, loh kok dites kok masih ada virusnya, ya. Jadi waktu kita divaksin tidak ada satupun negara yang melakukan tes apakah kita itu sudah terinfeksi atau belum. Tidak ada satupun negara melakukan tes. Jadi bisa saja seseorang pada waktu divaksin itu sebetulnya di dalamnya itu sudah ada virus. Nah, sehingga kapan saja begitu dites PCR bisa positif, lalu kita menyalahkan vaksinnya. Nah, harusnya kita harus tahu, ya, bahwa mungkin saja kita diimunisasi, padahal di dalam badan kita sudah ada virus. Demikian. Oke, berarti bukan dari vaksinnya, tapi mungkin pada saat sebelum melakukan vaksinasi memang orang yang menerima vaksin itu sudah memang terpapar COVID virusnya ya. Oke, dokter, kalau pandangan lainnya, mitos lainnya ini juga kemudian bikin geger di masyarakat, katanya vaksin itu bisa menyebabkan, terutama ini untuk kaum wanita, mengalami kemandulan. Benarkah demikian dokter? Begini, seorang wanita itu bisa mandul apabila ya indung telurnya sudah tidak ada atau sudah rusak, atau saluran indung telur ke rahimnya itu sudah dipotong, seperti itu melalui operasi, ya, atau rahimnya sudah diangkat atau rahimnya sudah rusak.
Hanya itu. Vaksin tidak bekerja di situ. Vaksin tidak bisa mempengaruhi indung telur ataupun rahim, tidak ke sana dia. Ya, jadi betul-betul tidak ada hubungannya. Demikian. Baik, Dr. Jen, kita tahan dulu, nanti kita sambung lagi di segmen berikutnya. Dan kami juga undang Anda pemirsa untuk langsung bertanya terkait dengan vaksin kepada Dr. Jen di nomor 021 583 99 100. Kami masih akan kembali usai jeda. Anda kembali bersama kami di Selamat Pagi Indonesia dan masih membahas terkait dengan mitos dan fakta seputar dengan vaksin. Dan kita akan tersambung dengan penelpon kita yang pertama, ada Pak Adi dari Depok, Jawa Barat. Selamat pagi Pak Adi. Ya, selamat pagi Pak. Silakan Pak Adi, pertanyaannya untuk Dr. Jen. Ya, halo, selamat pagi Dr. Jen. Selamat pagi Pak Adi. Iya Dr. Jen, ini begini. Ini kebetulan saya kan bertugas di salah satu RSUD di wilayah Depok. Nah, ini kan sebagian besar kan dari staf di sini kan atau nakes di sini sudah divaksin 2 kali. Tapi kok ternyata sampai hari ini rekan-rekan kerja kami sudah hampir lebih dari 20 orang yang terpapar gitu, dan bahkan ada beberapa yang sampai masuk ICU gitu loh. Nah, jadi maksudnya saya hanya mau tanya, ini dengan kejadian seperti ini kan berarti dengan adanya kita sudah divaksin 2 kali itu tidak menjamin bahwa kita bisa bebas 100% dari terpapar gitu dok ya. Karena kalau dilihat dari kesehatan atau penyakit penyertanya, rata-rata di sini kan sebelum divaksin sudah cek dulu semuanya sudah dalam keadaan badan sehat, tidak ada penyakit penyerta, tapi tetap ada terpapar ini dok. Sebagian besar wanita nih yang nakes di sini yang kena gitu. Baik, kami sudah tangkap pertanyaannya Pak Adi. Bagaimana ini dok kalau ya? Ya, kami sudah tangkap pertanyaannya. Kami langsung mempersilakan Dr. Jen. Dokter, Pak Adi ini ada bertugas di RSUD Depok, sudah divaksin 2 kali. Rekan-rekannya pun juga sudah banyak sebagian besar divaksin, tapi masih terpapar COVID-19. Apakah vaksin 2 kali ini tidak menjamin seorang artinya terbebas dari COVID-19, dokter? Baik, jadi yang pertama ya, semua vaksin yang ada saat ini yang beredar di dunia, merek apapun juga, semuanya itu dibuat terhadap virus yang non-varian, virus yang asli dari Wuhan. Ya, nah saat ini sebagian besar yang beredar itu sudah bukan yang non-varian, sebagian besar itu sudah yang varian. Indonesia bahkan varian Delta itu 91%. Dan kita semua tahu varian Delta ini lebih ganas daripada yang non-varian. Dibandingkan yang varian yang lainnya, yang Alpha, yang Beta, yang Gamma, yang Delta ini pun lebih ganas. Satu, ya. Nah, jadi kita bisa menduga bahwa, dan ini sudah ada bukti, bahwa semua vaksin efektivitasnya turun terhadap varian Delta. Semua vaksin turun, apapun mereknya, termasuk Sinovac. Semua nakes kita disuntik dengan Sinovac. Satu. Yang kedua, pada saat nakes kita disuntik Sinovac itu pada bulan Januari Februari, ya. Pada saat itu maupun sekarang, tidak ada satu orang pun yang sebelum disuntik itu harus dites dulu. Baik. Dia sudah terinfeksi atau belum. Baik, artinya memang mutasi virus dari varian Delta ini yang kemudian bisa menurunkan efikasi vaksin, begitu ya dokter. Kita ada penelpon lagi berikutnya, ada siapa gadis berikutnya? Ya, semoga ini menjawab pertanyaannya Bapak Adi di Jakarta ya, Jawa Barat maksud kami. Dan kami juga ada penelpon berikutnya Dr. Jen, ada Pak Sugeng dari Bogor, Jawa Barat. Selamat pagi Pak Sugeng. Iya, selamat pagi Bu. Silakan Pak Sugeng, pertanyaan untuk Dr. Jen. Ya, Ibu Dr. Jen, selamat pagi. Selamat pagi. Iya Bu, pertanyaan saya Bu, untuk Sinovac jangka waktu untuk penyuntikan vaksin kedua kan cuma 1 bulan Bu ya. Kalau AstraZeneca maksud saya sampai 3 bulan ke depan. Ini perbedaannya apa Bu? Kok Sinovac 1 bulan sedangkan AstraZeneca sampai nunggu 3 bulan ke depan Bu? Baik, Terima kasih. Terima kasih.
terima kasih Pak Sugeng. Pertanyaannya silakan Dr. Jan dijawab. Iya, jadi masing-masing vaksin itu kan berbeda-beda, ya. Bahannya juga berbeda. Bahannya vaksin yang Sinovac itu vaksin virus yang dimatikan, diinaktifkan, sedang yang AstraZeneca itu bahannya berbeda. Dan memang dari hasil ujinya itu AstraZeneca itu bisa disuntik dengan interval ya antara 8 minggu sampai 12 minggu. Begitu. Jadi memang hasilnya seperti itu. Kalau kita majukan 1 bulan, maka antibodi tetap terbentuk. Tapi tidak sebagus kalau dia itu mundur ke 3 bulan. Seperti itu. Itu sebabnya kita Indonesia memilih yang 3 bulan, tidak ngambil yang 8 minggu, tidak ngambil yang 2 bulan, ambil yang 3 bulan. Karena itu akan lebih bagus. Seperti itu. Jadi kita terima saja. Memang itu hasil uji kliniknya seperti itu. Iya. Baik, terima kasih Dr. Jan, dan kita juga sudah tersambung dengan penelpon berikutnya, ada Pak Budi Praitno dari Solo, Jawa Tengah. Selamat pagi Pak Budi. Selamat pagi Pak Budi. Selamat pagi. Ya, silakan pertanyaannya untuk Dr. Jan. Dok, saya tanggal 7 itu suntik vaksin usia 60. Habis itu dari suntikan selama 4 jam itu kepala saya sakit, terus pusing-pusing, batuk, muntah-muntah. Ya, pertanyaannya Pak Budi. Terus itu apa itu, sampai sekarang itu saya rasakan masih sakit tulang-tulang saya dan kepala saya, Dok. Itu bagaimana, Dok? Iya, baik. Kami sudah tangkap pertanyaannya. Terima kasih pertanyaannya Pak Budi. Dokter, ada gejala yang kemudian ditimbulkan oleh Pak Budi mulai dari sakit-sakit yang tidak biasa, bahkan sampai dengan muntah-muntah, sampai hari ini pun tulangnya masih terasa sakit. Boleh dijawab singkat, ini kenapa dokter kira-kira penyebabnya? Baik, bisa ada 2 kemungkinan. Yang pertama, kemungkinan itu efek simpang daripada vaksin. Ini tidak banyak orang mengalami seperti itu, ya. Tapi ada kemungkinan juga Pak Budi ini kemungkinan sudah terinfeksi. Jadi tolong Pak Budi diperiksa. Bisa periksa swab atau PCR swab, bisa antigen, bisa PCR. Mudah-mudahan bukan terinfeksi virus. Mudah-mudahan. Baik, harus dites swab PCR untuk mengetahui selengkapnya ya Dok ya. Betul. Baik, terima kasih Dr. Jan Supardi, pakar imunisasi, sudah bergabung bersama kami dan menjawab pertanyaan dari pemirsa Metro TV. Terima kasih Dr. Jan. Ya, selamat beraktivitas kembali.